Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 27 Rajab adalah peringatan Isra Mi'raj yang senantiasa kita laksanakan atau dikenal dengan peringatan Rajabiyah, bahwa 27 Rajab itu bukan semata-mata tentang bagaimana rihlah atau perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi di dalamnya itu terdapat berbagai macam visioner, penglihatan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi. Jadi ada hal-hal yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi pada saat Nabi melaksanakan Isra. Jadi kami ulangi lagi bahwa Isra itu adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail mengendarai buraq. Jadi bagaimana bentuknya, bagaimana perjalanannya dan lain sebagainya, bagaimana durasi yang ditempuh, jarak yang sebegitu jauh. Itu akan dijawab oleh ayat Isra sendiri, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata subhana itu artinya maha suci. Dan biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan sesuatu yang bagi kita manusia biasa itu tidak masuk akal dalam Al-Quran, itu mengawali dengan subhana. Subhana, maha suci. Artinya apa? Apa yang kita prediksi, apa yang kita dapatkan, apa yang kita pikirkan dalam kejadian Isra Mi'raj itu sudah di luar sesuatu yang bisa dilogikakan. Ya, bagaimana perjalanan sejauh itu bisa ditempuh secepat itu. Bagaimana perjalanan yang harusnya secara akal manusia pada zaman itu dilakukan dengan cara berbulan-bulan, tapi ternyata Nabi hanya dalam semalam bisa menceritakan detail dari Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Jadi maha suci Allah atas kekuasaannya. Lailan, ada malam hari. Jadi waktu itu Nabi masih bersandar di Ka'bah, lalu didatangi malaikat dan diperintahkan oleh Allah untuk melakukan Isra. Dan di dalam Isra ini Nabi diperlihatkan model-model umatnya. Kelak yang umatnya senang seperti ini, kelak umatnya yang cenderung semacam ini. Bahkan dalam Isra ini Nabi juga diperlihatkan bagaimana dahulu kala ada umat demikian dan lain sebagainya. Jadi Isra itu bukan hanya tentang
keajaiban yang ditampilkan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi prediksi yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui penglihatan-penglihatan yang terjadi saat Isra dilakukan oleh baginda Nabi. Di antaranya adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad waktu melaksanakan Isra itu beberapa kali dipanggil oleh suara, oleh sosok, oleh orang, tapi alhamdulillahnya beliau mengabaikannya. Jadi yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, beliau itu yang pertama dipanggil oleh seorang wanita yang kedua lengannya terbuka, tidak tertutup, dan dia memakai perhiasan yang serba indah. Lalu saat Nabi berjalan menggunakan buraq dan tentunya ditemani oleh Jibril dan Mikail, si wanita ini memanggil-manggil, "Wahai Muhammad, berhentilah sejenak. Wahai Muhammad, berhentilah sejenak." Lalu Nabi tetap mengendarai buraqnya dan tidak berhenti. Lalu Nabi bertanya tentunya kepada pemandu atau guide-nya, yaitu Jibril alaihissalam. "Wahai Jibril, siapa wanita tadi yang memanggil-manggil?" "Ya Muhammad," kata Jibril, "wanita yang begitu cantik dengan perhiasan yang begitu banyak yang memanggilmu tadi adalah gambaran dari tempat di mana nanti umatmu akan berada. Mereka akan cinta dengan keindahan dalam tanda kurung dunia dan isinya. Niscaya engkau tadi menoleh dan berhenti, maka kelak umatmu itu akan menjadi orang yang materialisme, yang mencintai dunia sangat-sangat sekali, seluruhnya itu." Kenapa disimbolkan semacam itu? Karena daya tarik dari seorang wanita yang cantik dilengkapi dengan atribut dan perhiasan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, itu digambarkan sebagai sebuah keindahan yang ada di dunia. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang ingin awet muda, orang ingin selamanya hidup di dunia dan menikmati apa yang mereka miliki, menikmati jerih payah usaha yang mereka dapatkan. Mereka tidak mau berpisah dan enggan dan lain semacamnya, karena kekhawatiran berpisah, kehilangan dan lain sebagainya, itu tidak mengenakan. Sehingga kata Jibril, "Alhamdulillah engkau tidak menoleh terhadap wanita tersebut." Lalu yang kedua, ada lagi yang memanggil kepada Nabi Muhammad, berjumpa dengan seseorang tua, orang tua yang berada di tepi jalan. Dia memanggil-manggil, "Ya Muhammad, ta'al." Lalu Jibril berkata, "Ya Nabi, bergegaslah melajukan kendaraan atau buraqnya, gak usah menoleh dan gak usah menghiraukan." Tentu dalam posisi tersebut itu Nabi Muhammad penasaran, kenapa Jibril memerintahkan saya untuk terus jalan, gak usah menghiraukan panggilan tersebut. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Siapa orang tua itu Jibril?" Orang tua tersebut adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah iblis yang menyerupai seorang laki-laki tua dan menggoda Anda. Andaikan Anda berkenan untuk berhenti dan menyapanya, maka niscaya kelak umat Anda akan menjadi orang yang mudah digoda oleh iblis. Lalu yang ketiga, tiba-tiba berjumpa dengan seorang wanita yang sudah lanjut usia. Dia berada di tepi jalan. Lalu dia memanggil kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, berhentilah sebentar. Berkenan berhentilah sejenak. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu."
Lalu Nabi tidak menghiraukan, bahkan tidak menoleh, seraya dia bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu adalah gambaran dari dunia yang kelak akan ditemani, kelak akan dihuni oleh umatmu, dan dunia itu sudah sangat renta, sudah sangat tua. Dalam arti ketika Nabi Muhammad diutus, berarti itu menunjukkan kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Bapak Ibu yang saya hormati, 1400 tahun silam Hijriah lamanya, Allah Ta'ala sudah memberikan gambaran kepada kita tentang kiamat. Berarti usia dunia itu sudah semakin tua. Jadi berhati-hatilah dan bersiap-siaplah. Sekarang usia dunia sudah sekian, berarti kiamat sudah semakin dekat. Menurut beberapa ulama, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Nabi? Ini belum Mi'raj ya, beda. Ini masih Isra dulu. Ini belum Mi'raj. Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra? Satu, ketika kita punya tujuan, maka kata para ulama, kita harus fokus dengan tujuan kita. Jadi misalkan kalau tujuannya itu adalah pasar Sentono Bete, ini nggak usah mampir di Merican, nggak usah mampir sini-sini, nanti sesuai dengan kaidah manis tawala bisi wal maksud bahwa i'radun anil maksud. Barang siapa yang tidak fokus dengan tujuannya, berarti dia sudah berpaling dari tujuannya. Oleh karena itu saat Isra Mi'raj, Nabi diantarkan oleh malaikat Jibril untuk sampai pada satu tujuan, dipanggil, diberhentikan dan lain sebagainya, dipanggil kemudian diseru. Nabi tidak menoleh, Nabi tidak mengabaikan, karena bukan itu tujuan Nabi. Sama dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita semuanya orientasi kehidupan kita, tujuan kehidupan kita sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa? Kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik. Maka jadikan itu sebagai prioritas. Prioritasnya apa? Ya, bagaimana menjadi orang yang baik dengan anugerah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman, dan lain sebagainya. Oh, kita sebagai Muslim memiliki kehidupan setelah kehidupan di dunia apa? Yaitu hasan akhirat, kehidupan yang berada di alam akhirat. Dan ladangnya sekarang itu adalah kehidupan di dunia. Sehingga kita jadikan kehidupan yang kita yang ada di dunia ini sebagai bentuk batu loncatan untuk kehidupan kelak di akhirat. Maka segala yang kita lakukan, baik itu kecil maupun itu besar, itu akan menjadi ladang pahala bekal kita kelak di akhirat, sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, ketika ditanya milih mana surga dan neraka, jelas semuanya pasti akan sepakat menjawab surga. Tapi apakah jalan yang kita tempuh sudah sesuai dengan jalan yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, kita fokus dengan pekerjaan kita supaya keluarga kita tercukupi, kita fokus dengan ibadah kita supaya kelak surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapatkan. Itu yang dikatakan sebagai orientasi. Hal-hal, makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa al-mu'min tarku ma la ya'ni. Yang dikatakan orang mukmin itu meninggalkan sesuatu yang gak penting,
Jadi kalau sesuatunya itu memang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita, sesuatu yang tidak penting, tidak mendapatkan feedback positif, tidak memberikan tambahan nilai dalam hal apapun, ya kita tinggalkan. Terlebih hal tersebut tidak menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk seperti yang dilakukan oleh Nabi saat dipanggil oleh suara, oleh sosok, oleh orang saat Nabi Isra. Nabi mengabaikan karena itu bukan tujuannya. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehidupan dunia yang baik dan anugerah kehidupan akhirat yang jauh lebih baik itu adalah tujuan kita semua. Mari kita tetap berjalan dan fokus menggapai tujuan kita masing-masing, dan semoga segala tujuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga keberkahan Isra Mi'raj di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat menjadikan kita pribadi yang lebih disiplin dalam melaksanakan sholat, utamanya sholat berjamaah. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.